Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amelia Fri Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Desain Ulang Kemasan Keripik Sanjay menggunakan metode Kansei Engineering. Yang mana penelitian ini saya gagas bersama rekan saya yang bernama Muhammad Ansar Bora. Kami dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina yang berlokasi di Batam. Jadi jikalau ada pertanyaan ataupun saran atau tambahan terkait penelitian kami, bisa mengontak kami melalui email yang sudah saya tampilkan di slide PPT ini. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas dulu terkait pendahuluan atau latar belakang yang melandasi penelitian ini. Dari slide bisa dilihat bahwasanya ada foto kemasan yang lalu, yang mana dari kemasan ini bisa dilihat tidak menarik karena dibungkus dengan plastik dan terkadang tidak adanya logo di kemasan. Dan penelitian ini juga dilatar belakangi dari penelitian Wicaksono dan Pras Tawa pada tahun 2017 yang mana diketahui bahwa setelah melihat suatu kemasan, kebanyakan responden yaitu sebesar 90% responden akan menyukai produk tersebut. Dan dari hal itu 92% dari responden tersebut akan tertarik terhadap produk setelah melihat kemasan yang menarik, dan 89% dari responden tersebut akan membeli produk tersebut, dan 73% dari konsumen akan terkesan dari kemasan produk dan akan melakukan pembelian kembali atau pembelian berulang. Jadi penelitian ini digagasi atau diharapkan nanti dapat merancang atau mendesain sebuah kemasan keripik sanjay yang baru dengan menggunakan metode Kansei Engineering. Kenapa Kansei Engineering yang kami pilih di sini? Dikarenakan dari Kansei Engineering itu lebih ke perasaan manusia. Jadi kami melihat dari sisi psikologisnya si konsumen. Jadi tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat merancang kemasan keripik sanjay dengan menggunakan metode Kansei Engineering. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ada beberapa teori yang kami acu untuk melaksanakan penelitian ini, yang mana teori-teori ini seperti teori pengemasan, kegunaan dan fungsi pengemasan, Kansei Engineering, uji validitas dan uji reliabilitas. Dan penelitian-penelitian terdahulu juga telah kami lihat berdasarkan penelitian ini, yang mana juga menggunakan metode Kansei Engineering. Mungkin di sini sudah ada saya lihatkan sebuah gambar yang mana ini termasuk salah satu langkah untuk mendapatkan desain produk yang baik dari Kansei Engineering, yang mana kita harus mendefinisikan dulu semantic space-nya, kemudian baru nanti dapat semantic properties-nya, yang mana dari hasil ini, dari hasil semantic space dan semantic space of properties-nya, nanti kita lakukan sintesis, kita gabungkan, kita identifikasi, kemudian kita tes validitasnya, baru kita bisa melaksanakan perancangan. Di sini juga telah ditampilkan kerangka pemikirannya, yang mana kita terlebih dahulu ngumpulin desain-desain terdahulu dan juga Kansei word-nya. Kemudian baru kita strukturisasi kata-kata Kansei, kemudian kita validasi. Setelah itu baru kita mulai desain kemasan dari produk yang mau kita bikin, yang mana di sini yaitu keripik sanjay, kemasan keripik sanjay. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian.
metode penelitian itu dilihatkan untuk melihat langkah-langkah apa saja yang dilaksanakan saat melakukan penelitian. Jadi di sini ada langkah pertama yang kami lakukan, yaitu melakukan studi literatur, di mana di sini kami melihat ke lokasi penelitian dan juga studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana nanti juga ditemukan adanya identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yang mana akhir dari penelitian ini diharapkan dapat membuat atau merancang kemasan produk keripik sanja yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan langkah choice of domain, yang mana pada penelitian ini kami milih yaitu kemasan keripik sanjay. Kemudian dilanjutkan dengan langkah span the semantic space dan langkah span the space of propertiesnya, yang mana pada span the semantic space itu kami lakukan pengumpulan kata-kata kansei dari studi literatur dan juga melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka kepada 10 responden, di mana dari hasil kuesioner dan studi literatur ini kami menemukan kansei word. Setelah ditemukan kansei word, kami melakukan strukturisasi kata-kata kansei. Setelah itu strukturisasi kata-kata kansei ini kami kelompok-kelompokkan kata-kata yang memang memiliki arti hampir sama. Setelah itu kami lakukan validasi strukturisasi kata kansei dan kemudian kami melakukan penyebaran dan pembuatan kuesioner, yang mana kuesioner ini kami buat menjadi 7 titik yang disebar kepada responden. Setelah data didapatkan dari kuesioner, kami lakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, di mana pada uji validitas kalau ternyata tidak valid, maka kami akan mengambil data kembali. Pada span the space of properties, kami melakukan identifikasi melalui studi literatur yang mana sudah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Model penelitian kami yaitu dilakukan dengan awalnya itu penentuan ide desain, yang mana penentuan ide desain ini kami dapat dari span the semantic space dan span the space of propertiesnya. Nanti setelah itu kami lakukan penggabungan desain, yang mana dilihat dari kelebihan desain yang ada dan kekurangannya tersebut kami hilangkan. Setelah itu dilakukan benchmarking desain antara penggabungan dari kata-kata kansei span the semantic space dan span the space of properties. Nah, setelah itu baru kami buat atau kami rancang kemasan produk yang baru sesuai dari hasil benchmarking tadi atau analisis. Oke. Kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab 4, kami melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, yang mana tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya kami mengumpulkan data span of semantic space, yaitu kansei word-nya, dari penyebaran kuesioner awal dan juga studi literatur. Kemudian juga mengumpulkan span of semantic properties-nya, yang mana hal ini kami ambil dari studi literatur sebelumnya. Kemudian datanya kami olah, kami kelompokkan, kami sintesis atau analisis dari hasil pengolahan span of semantic space sama pengolahan span of semantic propertiesnya. Dari hasil sintesis tersebut baru kami rancang karena sudah ditentukan atribut yang harus ada di dalam rancangannya. Setelah itu kami lakukan evaluasi rancangan, apakah desain yang telah kami bikin atau kami buat sudah sesuai dengan kriteria yang telah dihasilkan dari proses sintesis sebelumnya. Pengumpulan data kami lakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner terbuka secara langsung, di mana bisa dilihat pada slide di sebelah kanan. Itu adalah kuesioner yang kami sebarkan, yang mana dihasilkan
87 Kansei word yang ada berdasarkan studi literatur dan juga hasil dari 10 responden tersebut. Setelah didapatkan dari studi literatur dan penelitian terdahulu dari produk kemasan. Kemudian setelah didapatkan, kami mulai lakukan eliminasi dan mengurangi kata-kata yang memiliki arti atau makna yang sama. Jadi berdasarkan hasil eliminasi, kami dapatkan 16 kata yang dihilangkan karena memiliki kata yang sama sehingga menghasilkan 71 kata. Dari 71 kata ini kami kelompok-kelompokkan lagi yang mana namanya strukturisasi kata-kata Kansei. Kemudian yang mana kata paling kuat, yang paling mencerminkan dari semua kata-kata itu yang kami pilih. Ini adalah salah satu contohnya, yang mana hasil akhirnya yaitu adanya kata fleksibel. Setelah dilakukan strukturisasi kata-kata Kansei tersebut, didapatkanlah strukturisasi kata yang paling mencerminkan, yaitu ada 9. Yang pertama, tidak berminyak, kemudian simple, plastik, bagus, fleksibel, kuat, informatif, unik, dan meyakinkan. Setelah itu baru kami buatkan kuesioner semantik differential scale, yang mana ini sudah pernah digagas oleh Charles Egerton Osgood pada tahun 1971 untuk membobotkan Kansei word. Titik pilihan yang kami sediakan yaitu sebanyak 7 titik. Ini adalah hasil penyebaran kuesioner, yang mana demografi responden kami yaitu sebanyak 47,5% itu adalah pria dan 52,5% adalah wanita. Dan berdasarkan usia, yang paling banyak responden kami berusia 17-45 tahun. Kemudian yang mana ini pekerjaannya sebesar 76,8%. Pekerjaan yang ada dari responden kami yaitu sebanyak 33,3% adalah karyawan swasta, 30,3% adalah wira swasta, 24,2% adalah PNS, 8,1% adalah pelajar atau mahasiswa, dan lebihnya itu adalah ibu rumah tangga, yang mana rata-rata mereka memiliki gaji 10 juta sampai 5 juta sampai 10 juta per bulannya. Setelah didapatkan hasil kuesioner, datanya, kemudian kami lakukan uji validitas, yang mana tingkat taraf signifikan yang kami pilih yaitu 5% dan derajat kebebasannya adalah N-2. Jumlah responden sebanyak 99 orang dan nilai airtable 0,1975. Uji rehabilitas, setelah uji validitas kami lakukan uji rehabilitas, yang mana didapatkan nilai alpha Corn Bunch yang didapatkan sebesar 0,674. Karena nilai ini telah besar dari 0,6, yang mana sesuai dengan teorinya, maka kuesioner sudah dapat dinyatakan reliable. Kemudian dari hasil tersebut tadi sudah ada langkah data span of semantic space. Jadi selanjutnya kami lanjutkan untuk mengambil data span of semantic properties. Jadi dari hasil data span of semantic properties ada 3 faktor yang kami temukan, yaitu desain kemasan, bahan kemasan, dan fasilitas lain. Yang mana ketiga faktor tadi kami dapatkan awalnya yaitu dari penelitian yang kami acu, yaitu pertama ada penelitian dari Rahmayani pada tahun 2015. Dia menyebutkan ada kriteria desain kemasan, kemasan fungsional, daya tahan, dan fasilitas lain. Kemudian ada dari Mu'alim dan Hidayat tahun 2015 sehingga dengan Sari pada tahun 2018. Dari hasil kata-kata semantic properties yang kami dapatkan tadi, kami kelompokkan kembali, hampir sama langkahnya dengan waktu sebelumnya,
yang mana didapatkan kata yang paling kuat yaitu desain kemasan atau kelompok desain kemasan. Kata-katanya seperti simple, informasi produk, di desain kemasan, warna desain, logo, motif, itu termasuk pada desain kemasan semuanya. Atau ini ada juga contoh yang lain yaitu bahan kemasan. Dimana itu ada kata-kata daya tahan, bahan, sama bahan kemasan dari literatur tadi. Dan ada fasilitas lain dan ada kata-kata sarana pendukung dan aksesoris. Jadi yang kami pilih kata-katanya adalah fasilitas lain. Kemudian kami lakukan sintesis. Sintesis itu yaitu mengelompokkan antara concept property, span of semantic property sama concept word yang di awal tadi. Nah, setelah didapatkan hasil sintesis, baru kami lakukan perancangan. Jadi kami lakukan perancangan dan yang mana perancangan ini kami jelaskan lebih lanjut hasil dari concept word sama faktor propertiesnya tadi. Seperti desain kemasan, diharapkan desain kemasannya itu simple, bagus, informatif, unik, dan meyakinkan. Kemudian kami jelaskan yang mana simple ini maksudnya apa sih, yaitu desain tidak terlalu banyak gambar, warna dan tulisannya jelas. Bagus artinya yaitu enak dipandang dan memberikan daya tarik tersendiri. Informatif yaitu memiliki logo dan detail informasi dari produk seperti gambar produk, varian, tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, kode produksi, alamat produksi, komposisi, ada penjelasan singkat terkait makanan berat. Kemudian ada unik. Unik di sini seperti ada kata-kata benchmarking produk dan kemasannya meyakinkan, isi dari kerupuk dapat dilihat, ada bagian transparannya. Kemudian untuk bahan kemasan tidak berminyak, plastik, bagus, kuat, meyakinkan. Yang mana tidak berminyak berarti penutup dan pembuka rapat dilengkapi dengan zipper yang mau kami rancang. Kemudian plastik, berbahan dasar plastik, bagus, bahannya bagus dan kuat. Meyakinkan, bahan diyakini dapat melindungi isi produk. Kemudian ada fasilitas lain, yang mana di sini adanya fleksibel. Fleksibel di sini yaitu kami tambahkan bisa dibuka dan ditutup, bisa dibawa kemana-mana dan dilengkapi pegangan tangan. Jadi dari hasil sintesis tadi sudah didapatkan kriteria-kriteria desain, kemudian kami transformasikan ke bentuk desain lebih lanjutnya. Di sebelah kanan bisa dilihat hasil dari desain yang kami buat berdasarkan kriteria desain yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah dilakukan perancangan, kami lakukan evaluasi apakah atribut-atribut tadi telah tersedia atau sudah terdapat pada tampilan desainnya. Berdasarkan evaluasi dapat disimpulkan bahwa semua kriteria desain telah tercantum pada desain yang telah dibuat. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tadi ada 9 kriteria fancy word yang diambil, kemudian ada 3 properties yang didapatkan. Kemudian sarannya sebaiknya untuk penelitian kedepannya juga mempertimbangkan faktor biaya dan tidak hanya menggunakan metode fancy engineering. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Salah dan kurang saya mohon maaf. Pak Robi pulang ke rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.